Mahligai 9 Bank Jambi Drone Salwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salwin Channel menyapa penonton sekalian untuk membidik salah satu pojok kota Jambi dan mengajak para penonton sekalian bersama-sama mengudara terbang bersama drone. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mereview Mahligai 9 Gedung Bank Daerah Provinsi Jambi. Baik penonton sekalian, kita coba perlahan meninggikan pesawat kita. Di celah-celah banyaknya dahan-dahan pohon yang besar, yang rindang, menghiasi sejuknya suasana di kawasan Mahligai 9 ini. Walaupun di terik matahari, tapi jika kita berada di daerah ini maka akan senantiasa terasa sejuk. Mahligai 9 berada di kawasan perkantoran Gubernur Jambi dan kantor-kantor di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dari ketinggian kita saksikan padat sekali rumah-rumah penduduk membaur dengan perkantoran-perkantoran yang ada di lingkungan ini. Ini adalah perempatan BI Bank Indonesia. Di sana menuju ke arah Unja, UIN, Telanai Pura. Kemudian di sebelahnya adalah jalan menuju ke Sungai Kambang, dan ini menuju ke Broni, Pasar Jambi. Dan di sini berdiri megah, berdiri kokoh Mahligai 9 sebagai lambang ikon kemajuan perekonomian di Jambi. Baik penonton sekalian, kita ikuti konten ini hingga selesai sembari mendengarkan sejarah singkat berdirinya Mahligai Bank Jambi bersama Salwin Channel. Sahabat Salwin Channel, sejarah dan kemegahan Gedung Mahligai 9. Gedung Mahligai 9 berdiri megah di pusat kota, tidak jauh dari kantor Gubernur Jambi. Dengan arsitektur modern yang elegan dan perpaduan elemen lokal serta internasional, gedung ini mencerminkan kemajuan dan komitmen Bank Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Didesain dengan gaya futuristik dan dihiasi ornamen tradisional Jambi seperti motif pucuk rebung, gedung ini menjadi salah satu ikon arsitektur di Jambi. Mahligai 9 merupakan gedung kantor pusat Bank Jambi, diresmikan oleh Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Essos MH. Latar belakang pembangunan gedung adalah sebagai pemenuhan kebutuhan ruangan untuk unit kerja Bank Jambi, peningkatan bisnis dan perluasan layanan bisnis, dan performance dan trust. Dalam proses pembangunan gedung telah melalui persetujuan RUPS Bank Jambi sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris RUPS nomor 61 62 tahun 2013, nomor 81 tahun 2016, nomor 123 tahun 2016, dan nomor 10 tahun 2018.
Proses pembangunan Gedung Mahligai 9 bersumber dari alokasi laba Bank Jambi melalui cadangan bertujuan selama waktu 2016 hingga tahun 2018 dengan posisi dana cadangan sampai akhir tahun 2019 sebesar 111 miliar 428 juta 888.917 rupiah. Sedangkan konsep Gedung Mahligai 9 dibangun dengan konsep green building dan office tower oleh konsultan manajemen PT Perencana Jaya. Gedung Mahligai 9 merupakan bangunan yang hemat energi dengan sistem pengolahan IPAL yang modern dan ramah lingkungan dan efisiensi pemanfaatan air hujan dengan penampungan sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan lingkungan yang dapat menghemat penggunaan air. Proses pembangunan gedung dimulai dengan penetapan konsultan manajemen konstruksi, proses perencanaan dan tender terbuka. Dengan menggunakan konsultan manajemen konstruksi dengan tujuan membantu pejabat pemutus pengadaan dan panitia pengadaan dalam penjaminan mutu. Pelaksanaan pekerjaan dibangun gedung kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, mulai dari tahapan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi desain dan build dengan konsep green building sampai dengan serah terima akhir pekerjaan mulai proses bulan Januari tahun 2020. Berdasarkan analisa pemenuhan persyaratan kualifikasi teknis pelaksana konsultan manajemen konstruksi PT Perencana Jaya. Proses penunjukan pelaksana pekerjaan dengan tender yang dimulai bulan Juni 2020 dengan kontrak desain and build. Tujuan menggunakan kontraktor desain and build adalah pembangunan harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan mutu atau kualitas sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya. Prinsip desain and build sendiri yakni pihak kontraktor pelaksana melakukan pekerjaan berdasarkan gambar basic design yang disiapkan mulai dari perencanaan pembangunan termasuk proses perizinan, desain, struktur, arsitektur, dan MEP, mechanical, electrical, dan plumbing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta pelaksanaan proses konstruksi sampai dengan serah terima kepada Bank Jambi. Berdasarkan analisa pemenuhan persyaratan kualifikasi teknis, pemenang pelaksana adalah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tembako. Sahabat Salwin Channel, jangka waktu pelaksanaan adalah selama 16 bulan. Pelaksanaan pemancangan dimulai pada akhir Desember 2020. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung ini disupervisi oleh KPK RI, Kejaksaan Tinggi Jambi, Polda Jambi, BPK Provinsi Jambi, Korem 042 Garuda Putih Jambi, dan kantor OJK Provinsi Jambi, serta tokoh-tokoh adat Jambi. Gedung Mahligai 9 menyediakan 5 lantai dari 12 lantai yang tersedia yang memiliki fungsi dan dapat digunakan atau disewa dengan tujuan hasil pendapatan operasional office tower digunakan untuk biaya operasional dan maintenance Gedung Mahligai 9 yang terdiri dari lantai 1 luas 515,59 meter persegi diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Lantai 2 luas 335,13 meter persegi diperuntukkan sebagai ruang pertemuan atau ballroom
yang dapat disewa masyarakat umum, Pemda, perusahaan. Kemudian lantai 4 dengan luas 560,20 meter persegi difungsikan sebagai masjid dan space cafeteria atau food court, baik itu indoor maupun outdoor untuk pelaku UMKM. Sementara lantai ke-6 dengan luas 600,72 meter persegi diperuntukkan space kantor bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menyewa. Lantai 12 dengan luas 706,19 meter persegi diperuntukkan untuk kafe dan restoran. Pemberian nama Mahligai berdasarkan usul Marzuki Usman, merupakan tokoh asli Jambi yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Baik penonton Salwin Channel, Mahligai berarti ruang tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Ini juga didasari sejarah Jambi sebagai salah satu pusat kerajaan dan pusat pendidikan pada masa dulu. Sementara Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Esos MH dalam sambutannya mengatakan Bank Jambi tidak ada apa-apanya tanpa nasabah yang turut serta menabung di Bank Jambi. Kami atas nama pemerintah Provinsi Jambi sangat bangga sekali dengan kehadiran Mahligai 9 Bank Jambi. Harapan dari masyarakat Jambi, bagaimana Bank Jambi dapat menyentuh dan melayani warga masyarakat yang paling bawah, ujar Gubernur Jambi. Sahabat Salwin Channel, Bank Jambi pun harus mampu menjawab persoalan mendasar agar mencegah masyarakat berhubungan dengan rentenir, sehingga diperlukan kredit usaha rakyat KUR di Bank Jambi untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa. Kehadiran Mahligai 9 pun harus memberikan pelayanan yang baik, termasuk peningkatan teknologi dan SDM, karena saat ini sudah era digitalisasi. Kalau keseluruhan ini dijalankan, maka Bank Jambi akan berkembang lebih baik dan dapat tumbuh positif, terang Al-Haris. Selain itu, Bank Jambi pun bisa berkolaborasi dengan bank-bank lain agar dapat tumbuh lebih cepat. Saya juga meminta di Mahligai 9 di tiap ruangannya dinamakan nama tokoh-tokoh Jambi seperti Yusuf Singa Dekane, Maksum Sopyan, dan lainnya. Ini bertujuan agar generasi muda mengenal tokoh-tokoh asal Jambi. Dalam peresmian Mahligai 9 dihadiri anggota DPR RI Dapil Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kajati Provinsi Jambi, Wakapolda Jambi, perwakilan Rem 042 Garuda Putih, Wakil Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Bupati Wali Kota, BPK Provinsi Jambi, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Perencana Jaya, Komisaris Utama, Direktur Utama Mitra Kerja Bank Jambi, Komisaris dan Direktur Utama BPD seluruh Indonesia, Panitia Pembangunan Gedung, Panitia Peresmian Nasabah Inti Bank Jambi, dan undangan lainnya. Disadur dari jambiexpress.com.id. Oke, sahabat Salwin Channel, demikian sejarah Mahligai 9 Bank Jambi yang telah berdiri kokoh di tengah-tengah kota Jambi sebagai ikon, sebagai lambang kemajuan perekonomian di Provinsi Jambi. Kita tadi berada di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, di perempatan Simpang BI Bank Indonesia. Ada juga Bank 9 Bank Jambi. Sebagaimana fokus konten kita pada kesempatan ini, ada arah menuju ke Broni Pasar, kemudian mengarah ke Sungai Kambang, mengarah ke Unja dan Win Telanai Pura, serta jalan menuju kantor gubernur
dan perkantoran yang ada di kiri kanan jalan menuju kantor gubernur tersebut. Dan banyak sekali bangunan-bangunan yang bisa kita pantau sejauh mata memandang dari ketinggian drone yang telah kita terbangkan ke kiri, ke kanan, maju, mundur, sehingga terlihat jelas kota Jambi hari ini jauh berkembang pesat jika dibandingkan dengan Jambi tempo dulu. Terima kasih atas kebersamaan penonton sekalian. Kita nantikan konten-konten berikutnya yang lebih menarik lagi, tentunya bersama Salwin Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.